Di Kamis pagi ini, saudara, saatnya kami hadirkan perbincangan inspiratif untuk memotivasi pagi hari Anda. Nah, saudara mengalami rasa takut, tentu hal yang wajar. Namun jika berani atau tidak berani mengambil resiko, maka kita tidak akan mengalami kemajuan dalam hidup ini. Lantas bagaimana mengelola ketakutan dan memupuk keberanian? Pagi hari ini kita akan bahasnya bersama motivator teosentris dan kepemimpinan, Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi. Senang sekali nih, setiap Kamis pagi kita selalu harus dapat motivasi baru. Yes. Nah, bicara soal keberanian, memupuk keberanian. Sebenarnya apa sih keberanian itu? Ya, jadi keberanian itu sebetulnya bukannya tidak ada rasa takut. Tetapi lebih mengenai mengelola rasa takut ini. Dan masih merasakan rasa takut setengah mati, tetapi tetap ikut bertarung. Jadi tidak mundur begitu ya, atau tidak larut dalam ketakutan. Tapi sebenarnya ketakutan itu wajar asal bisa dikelola. Betul. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana nih mengelolanya nih Pak Eloy? Banyak orang soalnya yang karena takut mungkin ya, takut melangkah akhirnya di comfort zone, gitu, tidak bergerak, tidak mengambil resiko. Sebelum kita ke situ sebentar saja ya, saya mau menyampaikan dulu kenapa ini penting sekali. Oleh karena saya bertemu dengan orang-orang yang pandai di bidangnya, tetapi ternyata tidak memberikan dampak yang cukup besar di lingkungan kerjanya, apalagi di masyarakatnya. Padahal kita sudah pernah membahas di waktu-waktu yang lalu bahwa hidup kita ini kan untuk memberikan manfaat. Supaya potensi terbaik kita yang Tuhan percayakan itu bisa dilepaskan dan akhirnya hasilnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi kenapa kita memupuk keberanian? Oleh karena sebetulnya anak kecil itu umumnya berani. Mereka coba ini, mereka coba itu. Jadi kalau ada orang-orang yang ketakutan di luar sana, itu sebetulnya karena dibiasakan. Itu bisa diubah. Nah, tetapi yang paling penting kita harus tahu bahwa kalau kita mau melepaskan potensi yang hebat ini, kita harus berani mengambil risiko, harus memupuk keberanian. Kenapa? Karena tidak ada dampak besar di zona nyaman. Saya ulang ini pemirsa, tidak ada dampak besar di zona nyaman. Kapal itu aman ketika dia diikat di dermaga. Tetapi dia tidak dibikin untuk itu. Yang namanya perahu dan kapal harus dilepaskan di lautan luas itu. Memang mungkin yang namanya ombak bisa datang, badai bisa datang. Tetapi pastikanlah bahwa memang untuk itu dibuatnya. Dan semakin banyak badai yang kita hadapi, sebetulnya itu adalah proses kita untuk belajar. Dan yang terakhir, kenapa ini penting? Karena hilangkan keberanian dalam diri seseorang, dia tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang hebat. Saya menuliskan buku mengenai I'm a Leader. Dan saya mengatakan dari pemimpin-pemimpin hebat yang saya perhatikan kehidupannya, saya baca biografinya, semua orang yang pernah membuat dampak dan perubahan besar. Selalu orang-orang yang memupuk keberanian. Dan memang betul ada yang sampai kehilangan nyawa. Tapi kehilangan nyawa namun memberikan dampak dan manfaat untuk banyak orang. Ya memang kalau kita dilahirkan untuk itu, why not? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Jadi itu yang saya maksudkan, pupuk keberanian, karena kita akan masuki tahun 2020 dan seterusnya. Ada banyak peluang, tapi kalau kita menjadi orang yang pengecut, kita tidak berani melangkah, maka justru kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa dan tidak memberikan dampak untuk banyak orang. Nah, bicara soal tadi ya, opposite dari keberanian, penakut atau pengecut. Nah, sebenarnya banyak nggak sih orang yang masuk dalam kategori ini? Dan kalau pemirsa yang menyaksikan di rumah, saya ini sebenarnya hanya berasa nyaman atau jangan-jangan saya masuk kategori pengecut? Jadi saya memperhatikan kalau manusia Indonesia sampai 260 juta manusia Indonesia itu ya, kemungkinan besar lebih banyak kita yang belajar untuk bermain aman. Dan kalau tidak hati-hati, bermain aman ini tuh menuju kepada pengecut sebetulnya. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak membuat bangsa kita menjadi lebih baik. Ini sudah Agustusan ini, 74 tahun Indonesia merdeka. Saya rasa kita harus, apalagi anak-anak muda, millennials, harus belajar untuk memupuk keberanian ini. Jadi startup, lakukan saja. Mau melakukan penemuan dalam bidang tertentu, lakukan saja. Lalu nanti bagaimana kalau gagal? Nah, ini justru yang selalu membuat kita itu tidak berani melangkah. Nah, ini singkat saja untuk penutup, solusinya seperti apa jadi Pak Eloy untuk memupuk keberanian ini dalam waktu kita yang sangat singkat? Wow, ini harus diburu-buru sedikit. Ini sebetulnya saya mau berbicara
PDCA sebenarnya, panjang itu. Tapi D itu bicara mengenai doa. Saya ini theocentric motivator, jadi apa-apa harus ada hubungannya dengan Tuhan. Waktu saya mengatakan keberanian, jangan juga kita mati konyol. Karena ada juga orang-orang di luar sana yang mau menunjukkan, aku berani loh, lalu terjun dan mati. Buat apa? Itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi itulah sebab kenapa mesti doa. Tanyakan kepada Sang Pencipta, apakah yang kita lakukan ini memang betul-betul worth to fight on. Sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk orang lain. Tapi kemudian bicara mengenai P, itu mesti planning dong, mesti direncanakan. Dan kalau sudah direncanakan, nggak usah meminta sampai akhirnya sempurna. Lakukan saja, nanti cek. Setelah cek, lalu improve action lagi. Karena kita harus membawa pulang pemirsa kalimat yang menarik ini. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadang kita itu belajar, kadang kita sukses, kadang kita belajar. Tapi tidak ada kegagalan. Jadi berani saja, kalau di kantor diberikan promosi yang lebih tinggi, ambil saja. Kalau Anda mengatakan, ya nanti kalau saya nggak bisa bagaimana? Belajar. Jadi tidak gagal tapi belajar begitu ya. Selalu belajar. Dan kalau kita sukses, kita akan menuju kemenangan. Nah, jadi antara belajar atau juga sukses. Betul. Hanya ada dua itu aja, sukses atau belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, enggak apa-apa, belajar saja. Semua orang hebat di luar sana juga belajar. Tapi intinya adalah pupuk keberanian itu. Dan mari bangun Indonesia menjadi bangsa yang 10 kali lebih baik dan lebih sejahtera. Mudah-mudahan tercapai di bulan kemerdekaan ini. Pak Aloy, terima kasih. Waktu kita singkat, tapi yang pasti bisa Anda dengarkan lagi secara lebih lengkap, 1 jam durasinya ya. Betul, di radio Smart FM. Kalau di Jakarta 95,9 FM. Tapi juga hadir di 21 kota yang lain setiap hari Senin pagi. Jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, selengkapnya Anda bisa saksikan motivasi dari Pak Aloy Zaloku di Radio Smart FM dan juga jaringan Sonora. Betul. Terima kasih sudah hadir sekali lagi di Sapa Indonesia Pagi di saat yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita.